Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti saya di akhirat bersama orang miskin. Tuh doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Dari betis ke atas namanya wahai, ke atasan lagi hai hai, ke atasan lagi aduh hai. Ya Allah, ibu, Rasulullah betisnya kelihatan, malu luar biasa. Makanya kita perempuan cewek disuruh pakai jilbab. Apa itu jilbab Pak Ustadz? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu, itu yang di kepala namanya kerudung. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya bagus, hijabnya modern, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepajang. Bu, maka jagain anak-anak kita perempuan, disuruh pakai pakaian tertutup, insya Allah terjaga aman. Alhamdulillah. Tuh Rasulullah betisnya kelihatan malu. Syadidal haya'i wa tawadu, rendah hati. Rasulullah nggak pernah sombong. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, pangkat lebih tinggi dari kerasulan. Pangkatnya Nabi lebih tinggi dari 124.000 Nabi. Pangkatnya Rasulullah lebih tinggi dari 313 Rasul. Bahkan bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pangkat lebih tinggi dari kenabian dan kerasulan. Nabi dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah pangkat tinggi, kagak sombong. Bener bu? Orang sekarang aneh, pangkat baru tibang baru tibang jadi bini RT belagu. Ada bu RT, bukan RT sini, sono di luar negeri. Oh luarnya lagi dah. Pangkat kita baru kaya dikit aja udah sombong, mentang-mentang kaya, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak. Bener bu? Mentang-mentang pangkat tinggi, jalan dada duluan, bu, lo sombong banget. Bener bu? Nabi nggak sombong, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, bahkan dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Lah model kayak kita ke surga belum tentu, ke neraka kayaknya mah kudu. Udah pada berani ninggalin ibadah, bener? Ada yang ngomong nasi uduk si nasi kering, makannya di daun talas, denger beduk pada sering, sembayangnya pada males. Bener bu? Ya Allah, ayo, Nabi udah dijamin masuk surga. Bahkan Nabi udah dijamin dijamin masuk surga. Tapi kalau sholat malam kakinya sampai bengkak. Saya juga tahu di Anjatan Utara nih, banyak yang pada kakinya bengkak. Asam urat. Iya, saya nggak tahu urusannya apa semurat, apa biri-biri bu. Masya Allah luar biasa. Tapi masjid kita cakep, keren, pinggir jalan, halamannya luar biasa. Saya yakin nih sholat jamaahnya penuh di sini. Terutama sholat subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk. Masih dikunci. Ayo, ibu, luar biasa Rasulullah. Syadidal haya'i wa tawadu, rendah hati, nggak sombong. Makanya kita apa yang mau disombongin, ibu? Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, bener? Bener kan? Lahir ke dunia kita telanjang kok. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Bener kan? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Kenal lagunya bu ya?
Silakan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Itu kesombongan, itu keangkuhan, tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Tiridiririt bu, au kama qala Roma Irama fidang dutihi. Bu, jelas apa yang mau disombongin, bener? Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa, lahir ke dunia telanjang, dibantuin sama orang, baju dipakein sama orang, bener? Nama dikasih sama orang, bener bu? Maka ketika kita sholat, lihat ibu, lagi sholat bapak, sujud kita, lihat kepala kita. Kepala anggota tubuh paling terhormat, kepala anggota tubuh paling mulia. Bercanda sama temen dikeplak, marahnya luar biasa. Kepala anggota tubuh paling terhormat. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan, yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul? Enggak ada. Kepala kita yang paling terhormat, paling mulia. Tapi ketika sujud dalam sholat, lihat ibu, perhatikan kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat dalam sujud. Bener? Apa yang mesti kita sombongin? Dikasih duit banyak, harta banyak, orang kaya sombong. Ada nggak orang kaya sombong? Ada, namanya korun. Makanya kalau ada orang kaya yang sombong, itu dia anak buahnya korun. Dikasih jabatan sombong, bener bu? Ada nggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Makanya kalau ada pejabat yang sombong, itu anak buahnya Fir'aun. Bu, apa yang mesti disombongin? Hidup yang enak kayak tukang parkir. Hidup yang enak kayak tukang parkir. Tuh lihat di mall banyak tukang parkir. Lihat tukang parkir, mobil banyak begitu, dia nggak sombong. Iya, saya juga tahu punya orang. Bu, ntar mobil bersih satu demi satu habis sama sekali, dia nggak sedih. Bener bu? Kenapa? Karena tukang parkir cuma merasa dititipin tapi tidak ngerasa memiliki. Benar? Semua adalah titipan. Rasulullah mengajarkan kita jangan sombong. Alhamdulillah. Syadidal haya'i wat tawadu. Kemuliaan Rasulullah apalagi? Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Sallu alaih. Bu, Rasulullah itu orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi demen sama orang Maka sampai-sampai Rasulullah berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti saya di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah ibu baca doa begitu? Boro-boro doa begitu bu, emang udah turunan miskin sama kita. Lengket banget miskin, engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak kebelangsak pisan. Bener bu? Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Makanya jangan pelit-pelit sama orang miskin. Orang miskin doanya langsung tembus aras, didengar oleh Allah. Jeritan batin orang miskin jangan sampai disakitin, dizolimin. Sekarang aja kita kadang-kadang saya kesinggung ibu, dapat sumbangan bantuan namanya raskin. Ya Allah, raskin orang ganti aja bu ya, beras aja hadiah gitu kek, jangan pakai raskin. Raskin kesingkatan beras orang miskin. Kayaknya kita di anak tiriin ya bu ya. Kayaknya ya Allah rendah banget orang miskin bakal ada raskin. Orang kaya makan raskin. Kan nggak pantas ya bu. Lah orang kaya mah beda berasnya namanya raskai.
Ya Allah, Nabi demen sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit, lagi sakit orang ditengokin sama Nabi. Maka sunnah nengokin orang yang sakit tuh, datang tengokin ibu, cuman bawa tentengan, minimal jeruk 2 kilo. Kadang-kadang berangkat doang nengokin teman ke rumah sakit, lagi sakit, teman lagi diimpus, ditanya, apa yang lu rasain Ji? Enggak ada yang gue rasa-rasa. Lah kok begitu? Iyalah lu kemarin gak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga itu dia. Ya Allah. Masya Allah, Nabi kemuliaan akhlaknya luar biasa. Demen duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Apalagi kemuliaannya, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau berjalan bareng sama janda-janda tua. Rasulullah jalan bareng sama janda-janda tua, po sama nenek-nenek tuh. Kenapa? Rasulullah kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang bang, di belakang bu, ngiringin. Kenapa? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi, ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dibilang? Lelet banget aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung juga kagak tahu. Nih Masya Allah kemuliaan adab Rasulullah luar biasa. Maka ini malam Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Maka kelar maulid malam ini, yuk kita rubah sedikit demi sedikit perbaikan ibadah kita kepada Allah. Alhamdulillah. Yang belum doyan ngaji, selesai maulid malam ini ngajinya doyan. Amin. Bapak-bapaknya ngaji, emak-emaknya ngaji, anak mudanya ngaji, kumpul di majelis taklim, datang aja. Pak Ustadz saya nggak bisa ngaji nih, nggak bisa apa-apa, datang aja ibu. Mau bawa buku ke, bawa kitab ke, enggak ke, datang aja. Mau jipi ngaji kuping silahkan, jider ngaji sambil nyender, jiler datang. Ikutin ustazah kita, guru bawa kitab, ustazah bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Ustazah kebet, kebet. Ustazah tutup, lah tutup. Temen nyolek halaman berapa teh? Gue juga bingung ini. Datang aja udah, Allah karim, datangnya doang, duduknya kita di majelis ilmu, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat 1000 rakaat bu? Boro-boro 1000. Sholat terawih aja ngeliat jadwal imam. Ngaku aja udah malam ini terawih imamnya dia, ya lama nih lama. Pindah kita terawih. Apalagi imam yang favorit, wah cepet banget. Nah gue demen nih kalau dia jadi imam terawih nih, cepet nih, nggak pakai usolin lagi loh. Wah boleh. Nenek-nenek di belakang gue nyungsep juga ini. Ya Allah, Masya Allah bu, pahalanya gede. Dicatat pahalanya sama seperti mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Masya Allah, kagak ada ruginya. Pak Ustadz, saya pengen banget ngaji, kumpul di pengajian. Cuma saya malu Pak Ustadz. Lah kenapa malu? Nggak usah malu. Antar Pak Ustadz dah nungguin tua-tuaan. Kalau ngaji udah tua bu, kuping rada budeg, mata kurang awas. Diajarin sama guru sama ustazahnya kurang denger. Baca nek innahu kana tawwaba, kuping rada kurang denger. Innahu kawat tembaga. Nah ini gara-gara ngaji udah ketuaan, kuping rada kurang denger. Ayo baca nih, alam taro kaifafa, alam taro kayak apa? Kaifafa, bentet, kaifafa, alam taro kayak apa? Masih kayak apa aja. Makanya kita mumpung masih sehat, ada kesempatan. Pak Ustadz, jangan ngarepin tua-tuaan ngaji. Ngaji nih, malu memantu, udah tua nggak mau ngaji. Ntar lu gue lagi men. Nenek-nenek men, najong banget. Ada nenek-nenek men.
Ya salam, nggak ada waktu kita batasannya ngaji dari muda, dari sampai mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Kalau udah mujur ngalor, abis dah mati. Bu, tapi emak-emak mah bang nih pengajiannya rada getol, di mana-mana emak-emak mah rajin kalah bapak-bapak. Di mana-mana se-Indonesia survei membuktikan bahwa pengajian paling banyak adalah emak-emak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pengajian ada, gabungan PKK, belum gabungan BKMT ya Bu ya. Seragamnya kan macam-macam tuh Senin, Selasa, Rabu, ada yang kuning, biru, ada yang hijau, ada yang abu-abu, ada yang merah, ada yang pink. Ada yang 2 kali bayar, ada yang 3 kali bayar ya kan. Enggak ngapa-ngapa, enggak apa-apa Bu, yang penting semangat kita ngaji. Jam 1 tengah hari uang udah nyampe ke pengajian. Emak-emak nih, mic dicolokin, speaker dihidupin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa hari ini pengajian ya. Rodia, Romela, kumpul di sini ngaji lo. Datang semuanya po. Sambil nungguin temennya datang dia selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi adinul lana wal hakulana. Assalamualaikum, salam. Lu nyampe ji, duduk sana ya. Wal adlu lana wal kullu lana dinul lana. Assalamualaikum. Empok duduk po, gelar ambal buat saja. Wal adlu lana, berhenti selawatannya. Itu selawatan kalau di Mesir itu selawatan yel-yel tentara mau perang. Bener bang. Adinulana wal hakulana wal adlulana wal kullulana adinulana. Semangat perangnya. Lah pindah ke Indonesia, pindah ke Anjatan, lain lagi. Adinulana wal hakulana. Nenek-nenek dibawa kipas angin kleker. Ya Allah. Bu, selawatan dibaca. Datang ngaji jam 1, pulang setengah 4. Alhamdulillah. Enak orang ngaji, dosanya dirontogin. Amin. Dosa-dosa kita malam ini kumpul di majlis ilmu, di majlis selawat, di majlis maulid, dirontogin, diusap, dihapus, ditipek, digebeg. Banyak itu bahasa Mandarin semua. Bu, dosa-dosa kita yang kecil dirontogin, dosa kita banyak, raba dada kita masing-masing, termasuk yang ngomong sama dosanya banyak mak, sama mak, dosa tukang ngomong salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang biarin gue sih nggak apa-apa diomongin orang, emang gue tukang ngomong wajar diomongin orang. Dosa kita sama orang tua ada, sama saudara, teman, tetangga, apalagi sama suami. Ya Allah Bu, sabreg-abreg. Jangan belaga-belaga budeg. Dosa sama suami. Kadang-kadang mau berangkat ngaji, lakinya diperintah. Bang, gue ngaji dulu ya. Ntar kalau hujan, jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Bukan di sini, bukan di sono, di luar negeri. Pokoknya jauh dah dari sini. Jaraknya ada kali 5 meter. Bu, ya Allah. Kadang suami lagi tidur dibangunin. Bang, bangun bang. Lihat no, jam berapa udah. Lah suami lagi tidur suruh niat jam. Kan salah itu emak, salah itu ibu lah. Ibu aja yang melek niat jam. Suami lagi merem, bangun bang, lihat loh jam berapa udah. Laki lagi merem, matanya disuruh niat jam. Kan salah-salah aja ibu, ya Allah. Makanya ada kejadian kemarin Bu, saya dikirimin di grup WA. Gua kejadian ada seorang suami lagi tidur di kamar, palanya digedik pakai martel sampai bocor sama istrinya. Lantaran tibang gara-gara ngasih uang belanja kurang. Makanya abang-abang yang sering ngasih uang belanja kurang, saya saranin tidur pakai helm. Ya Allah, ngeri, takut khilaf istri kita. Paling anak nanya, mak, bapak ngapa sih tidur pakai helm? Lagi ngimpi nge-grab. Ya Allah, luar biasa Bu, dosa dirontogin, pahalanya dapat, silaturahim kita nyambung, alhamdulillah. Nih kalau nggak ada mauludan kita di sini nggak mungkin kita kumpul begini, bener Bu? Kalau nggak ada pengajian jarang kita ketemu silaturahim. Di pengajian kita bisa silaturahim, umur jadi panjang, rezeki jadi murah. Makanya orang yang rajin silaturahim sama mati rada jauh.
Padahal Israel udah pegang catatan. Ada catatannya sama Israel. Tanggal 10 September, hari Selasa, saya mau berangkat ke Anjatan Utara. Mau ngapain lu ke sono? Mau nyabut nyawa orang sono ya Rob. Lah emang ada catatannya. Udah nih saya pegang. Oh berangkat, hati-hati salah cabut. Berangkat Israel ke Anjatan Utara. Pas mau dicabut orang yang gak ada di rumah. Israel laporan, ya Rob, orang yang gak ada di rumah saya pengen cabut. Kemana? Kata tetangganya pergi maulid di Masjid Al-Muazzah. Oh, jangan dicabut. Orang lagi muludan, lagi pengajian. Tunda. Kalau pengen dicabut juga, ntar aja selesai pengajian. Ini kayaknya gak ada yang pulang. Ya Allah, Masya Allah. Ingat dengar ceramah, ntar malam saya mau bangun tahajud, munajat sama Allah. Pas bangun tahajud, Israel datang lagi. Ya Rob, orang lagi tahajud, jangan tunda. Orang lagi tahajud, ntar aja subuh. Habis sholat subuh ingat lagi, ya Allah sebelum masak ntar mau sholat duha, doain suami ngojek. Bangun sholat duha dia sebelum masak, luar biasa. Israel datang lagi mau nyabut. Ya Rob, orang lagi sholat duha. Jangan, tunda. Besok aja. Apa kata Israel? Ya Rob, saya udah kelamaan ini di Anjatan. Lah dari semalam gak dapat bolehan. Ya udah pindah. Akhirnya pindah ke patrol. Dari patrol ke patok besi. Wah, lagi berempat-empatan di pos hansip. Mati lu gak punya 5. Mati lu gak punya 5. Engkong mantu cucu sama anak akur banget. Mati lu kong gak punya 5. Engkong gak dikata mati, diem aja. Akhirnya ngomong dia, nah 5 nih udah turun nih, udah turun 5. Gue pegang 2, nutup ceki nih. Akhirnya lagi mati lu, dicabut sama Israel. Lagi nyekek botol, mati. Kenapa leher botol kecil? Karena setiap malam dicekekin mulu. Ibu, orang silaturahim umurnya jadi panjang. Alhamdulillah.